Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan dars madkhal ila tasawuf al-islami li Sayyidina Maulana Nuruddin al-Jumu'ah hafizahullah taala hifzan kamilan tamma. Wa ahlan wa sallam bikum kullu sana wa antum bi khair. Wa nursilul Fatihah li Sayyidina Maulana Imam Husain. Kita sekarang berada di samping Sayyidina Maulana Imam Husain. Kemudian doa kita kirimkan kepada Sayyidina Maulana Nuruddin rahimahullahu taala wa hafizallahu taala yang senantiasa membina, mendidik, mengarahkan dan madad dari Maulana sehingga kita bisa melanjutkan dars pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa dan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar sebagai juru bicara langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inna ma'ana rahmatul muhda. Saya ini rahmat hadiah kepada kalian. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai di bab baru, yaitu faslun mengenai zikir dengan selawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengawali madkhal ila tasawuf al-islami li Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumu'ah hafizahullah taala. Fadhal ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa bi barakatihi wa bi amdadihi. Allahumma fadhhu wa yassir umurahu wa waffiq dhunubahu ya rabbal alamin. فصل في كثرة الذكر بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بابنا إلى الله ودليلنا إليه ووسيلتنا للوصول لمحبته تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Jadi sini faslun, pembahasan baru, yaitu mengenai masalah zikir dengan salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa para ulama sufi menjadikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun dalam setiap tarekat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa babuna ilallah subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pintu untuk sampai kepada Allah melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu babin ilallah mughlaqun illa bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pintu untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa daliluna ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk dari Nabi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kaidah Allahu huwal maqsudul kullu. Allah adalah tujuan semua makhluk. Itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya semuanya adalah wasilah. Zikir wasilah, salawat kepada Nabi wasilah, Syekh wasilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah. Semuanya wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka membuat kaedah dalam at-tariq ilallah, Allahu wal maqsudul kullu. Allah adalah tujuan semua yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya hanya wasilah dan sebab. Oleh karena itu banyak berzikir kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu banyak berzikir dengan salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi ini syaratnya, qul in kuntum, jika kamu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melahirkan istighfar. Jadi tidak mungkin kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala tanpa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian mengikuti sunnahnya dan mengikuti segala petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu cinta kepada Nabi merupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pengampunan dosa. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, fayati jawab yuhibbukumullah. Jadi pasti Allah mencintai kalian kalau kalian ikut kepada aku, mencintaiku. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cinta kepada Nabi dengan cara banyak berselawat itu akan melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita masuk dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Fa huwa imamul hadratil qudsiyah wa lisanu ainil hadratil qudsiyah. Wa huwa alladhi nara bihi murad Allah wa na'rifu min khilal hadhihi syarif ila Allah ta'ala. Wa nata'allamu minhu kayfiyata ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul hadratil qudsiyah. Al-hadrah yakni hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Ketika Anda berzikir, khusyuk, itu kita berada di samping Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hadrah. Jadi kita hadir dalam majlis, yakni kita berada di situ. Hadrah ma Allah Subhanahu wa taala artinya khusyuk, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat, berzikir, bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadratul qudsiyah yakni hadratu al-mutahharah. Kita berada di sisi Allah yang suci, yang bersih. Siapa yang menjadi imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wasilatuna ila Allah Subhanahu wa taala. Kullu babin ila Allah mughlaq illa baba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pintu untuk masuk ke Allah Subhanahu wa taala, khusyuk bersama Allah, kehadiran Allah, semuanya tertutup, tidak ada jalan kecuali hanya melalui satu pintu, yaitu pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu imamul hadrah ketika Anda berzikir, salat, bermunajah,
kita melihat Nabi SAW berada di depan kita. Itu. Kalau Nabi berzikir, kita berzikir. Kalau Nabi baca salawat, kita baca salawat. Kalau Nabi SAW berdoa, kita berdoa. Bermunajat, kita bermunajat. Itu namanya imamu al-hadratil kudsiyah. Karena kita tidak bisa masuk ke hadra ilahiyah tanpa melalui Nabi SAW. Jadi Nabi yang menjadi imam. Seperti kalau kita salat, ada imam di depan kita. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan kullu babin ilallah muglaq illa bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang bisa ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk, semua nabi harus melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fahuwa imamul hadrah walisanu ainil hadrah. Jadi lisan Sayyidi Abdul Fattah Al-Qadi merupakan salah satu gaus Asy-Syadziliyah yang meninggal tahun 1962 mengatakan bahwasanya semua makhluk para nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung, harus melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Semua yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak langsung. Itu ada nabi yang menjadi perantara di situ. Lisanu ainil hadra. Jadi nabi yang menjadi penerjemah langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu karena tidak ada nur yang mampu ketemu Allah kecuali nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terbukti ketika di Sidratul Muntaha. Sidrah Muntaha. Itu tempat yang akhir ilmu manusia, akhir batas makhluk di Sidratul Muntaha. Jadi ketika Nabi SAW berada di sana bersama Sayyidina Jibril, Nabi bilang, "Taqaddam ya akhi Jibril." Masuklah Jibril. Selama ini kamu yang menjadi petunjuk saya, menjadi guide saya untuk keliling langit 7 ini dan berbagai macam petualangan. Sayyidina Jibril mengatakan, "Taqaddamta ya Rasulullah. Lau iktarabtu ihtaraktu." Saya kalau masuk, saya akan terbakar. Pada itu Jibril, yaitu pemimpin para malaikat, diciptakan dari nur. Tetapi nurnya Jibril tidak mampu ketemu dengan Allah secara langsung. Sehingga Nabi disuruh masuk secara langsung. Oleh karena itu, antara Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi dibawanya makhluk. Semua makhluk ingin menerima ilham, menerima wahyu mesti melalui perantara Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ketika kita mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa, itu Sayyidina Musa mendengar suara. Itu pada dasarnya itu suaranya Nabi itu disesuaikan. Itu. Karena Nabi yang menjadi penerjemah. Itu. Semua suara atau yang mimpi atau apa ketemu melihat Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya Nabi yang akan membentuk berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Olehnya itu dikatakan Imam Al-Hadra Al-Qudsiyah. Kemudian walisanu ainil hadra. Dia penerjemah. Ainil hadra menjadi mata yang akan menunjuki jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi nara bihi muradallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengetahui maksud Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui nabi. Olehnya itu Al-Qur'an itu butuh penjelasan. Datanglah Sayyidina Rasulullah SAW menjelaskan dengan perkataan, perbuatan dan takrirat. Wa na'rifu min khilali hadhihi syarib ridallahi ta'ala wa nata'allamu minhu kaifiyata ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan cara taat harus ikut kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
لما أراد الله أن يظهر فضل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعرفنا ببعض حقه علينا دلنا على ذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. Jadi ketiga, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Imamul Hadra wa lisanu ainil hadra. Kita tidak bisa taat kepada Allah kecuali melalui petunjuk Nabi, dan tidak bisa reda kepada Allah kecuali melalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seolah-olah yang bertanya, apa itu Rasulullah? Bagaimana posisi Rasulullah? Saya ingin mengenal sedikit banyak tentang keutamaan orang ini. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah memperkenalkan sebagian keistimewaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah mengawali dirinya sendiri bahwasanya Allah berselawat kepada Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi? Yang biasanya perintah dari Allah kepada makhluk untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini Allah sendiri yang memulai bagaimana berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Allah yang memulai, kemudian disusul dengan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah yang berselawat kepada Sayyidina Rasulullah, terus malaikat, kemudian baru disusul perintah kepada makhluk. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru datang yang ketiga, perintah kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Jadi keutamaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memujinya, Allah yang menyebutnya, Allah berselawat kepadanya, dan semua malaikat dan semua orang-orang beriman. Itu. Ini suatu kehormatan, kemuliaan, sehingga dikatakan Imamul Hadra wa lisanu ainil hadra sallallahu alaihi wasallam. فهذا أمر من الله لنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الآية تشريف لقدره المنيف، إذ قد بدأ الله فعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه تبارك وتعالى، ثم ثنى بملائكته الكرام، ثم طلب من المؤمنين امتثال الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم مع التسليم، وهو ما يذكرنا أيضا بآية أخرى، وهي قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jadi keutamaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada keistimewaan lain selain ini, maka itu cukup. Allah yang memuji nabinya, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Subhanallazi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memuji dirinya. Terus Allah memuji kekasihnya, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berselawat kepadanya semua malaikat dan semua orang-orang yang beriman. Juga keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi fala wa rabbika. Jadi ini Allah bersumpah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna. Mereka itu tidak beriman. Imannya tidak sempurna, tidak utuh, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu ya Rasulullah sebagai tempat kembali, sebagai
qadi, sebagai pemberi hukum terhadap masalah yang mereka alami. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Kemudian setelah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hukum, keputusan terhadap masalah yang mereka alami, mereka amalkan tanpa beban, tanpa berat, yakni sam'an wa ta'atan. Itu. Ini merupakan suatu keistimewaan bahwasanya iman seseorang tidak sempurna kalau punya masalah tidak kembali kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kembali kepada hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, masdar hukum kita adalah Al-Quran dengan Sunnah. Itu tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Sunnah. Jadi semua masalah dalam Islam itu kembalinya ke Al-Quran dengan Sunnah. Itu yang asasi. Yang lainnya itu ada qiyas, saluzah dan sebagainya, itu diambil dari Al-Quran. Jadi itu suatu kemuliaan, kehormatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan berselawat, terus menjadikan Nabi sebagai sumber tasyri'. Itu memutuskan mengamalkan apa yang diputuskan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mengenal hukum tasyri' Al-Quran was sunnah wal qiyas wal ijma'. وأن الشأن معه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الصلاة والسلام عليه بالقول والتسليم له بالأجساد والأرواح بطاعة أمره واجتناب نهيه. وقد تفنن العلماء قديما وحديثا في تعداد فضل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودلالة الناس على ثمراتها وفوائدها في الدنيا والآخرة. Jadi di sini sepanjang sejarah karena pentingnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ulama berlomba-lomba untuk menulis buku yang namanya salawat kepada Nabi. Faedahnya, kemudian waktunya, jumlahnya dan sebagainya itu dilakukan dari dulu sampai sekarang. Itu banyak yang mengarang tentang salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling masyhur Kitabul Qaulil Bali fi Sholati 'ala al-Habib Asy-Syafi'i al-Hafiz As-Sakhawi. Kitab Ad-Darr al-Mandub fi Sholati was-Salam 'ala Shahibil Maqam al-Mahmud al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Kitab Sholati wal Bashari fi Sholati 'ala Khairil Bashari min Fayruz Abadi. Kitab Jala'il Afham fi Fadl Salat wa Salam ala Khairil Anam li Syekh Ibnu Qayyim wa ghairihim al-katsir qadiman wa hadisan. Itu sebagian ini yang lama ditulis oleh ulama-ulama terkemuka seperti Imam Sakhawi, Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Qayyim, Imam al-Harushi, Imam Al-Janzuli dan sebagainya. Itu banyak yang menulis tentang faedah atau pentingnya berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بما ذكره العلماء من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الإمام العارف العجيبة في تفسيره قال اعلم أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سلم ومعراج الوصول إلى الله لأن تكثير الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم توجب محبته ومحبته عليه صلى الله عليه وسلم توجب محبة الله تعالى ومحبته تعالى للعبد تجذبه إلى حضرته بواسطة وبغيرها. Jadi di antara faedah atau pentingnya berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seperti yang disebutkan oleh Sidi Maulana Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quranil Karim, itu 4 jilid. Bahwasanya salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sulamun wa mi'raj. Jadi seperti tangga, dan mi'raj itu untuk naik kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tidak bisa naik ke rumah yang lantai 3 4 kalau tidak ada tangga. Itu. Jadi kita tidak bisa sampai ke hadrat ilahiyah tanpa melalui selawat. Itu, tanpa melalui salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semua wirid-wirid tarekat Sufiyah tidak ada yang terlepas dengan salawat. Jadi ada zikir kepada Allah dan ada salawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang tidak punya tarekat, yang tidak punya wirid, tidak punya guru, silakan baca salawat 1000 per hari. Itu sama pengganti daripada mursyid, pengganti daripada guru. Seperti yang dialami oleh Sidi Muhyiddin Ibnu Arabi. Di awalnya Sidi Maulana Abu Fathah Al-Qadi. Dan masih banyak lain itu sampai dengan salawat. Itu tanpa melalui guru. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وزير مكرم، ومن نوم دخول الحضرة الملوك يخدم الوزير ويتفرغ إليه حتى يدخله على الملك، وهو صلى الله عليه وسلم حجاب الله الأعظم وبابه الأكرم، ومن نوم الدخول من غير بابه تولد وأبيد. Juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wazir mukarrib. Jadi wazir yaitu pembantu atau menteri yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dekat kepada Allah, maka hendaknya mendekatkan diri kepada wazir dan berkhidmat kepada wazir. Sama dengan kalau kita mau dekat dengan presiden, tentu susah untuk langsung. Terkadang kita butuh wasilah, yaitu melalui menteri dan orang-orang di dekatnya. Itu akan menjadi wasilah untuk sampai ke presiden. Demikian pula dengan Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus ada khidmah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kemudian mengikuti perintah dan anjuran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعض المصنفات في ذكر الصلاة على النبي المختار. هناك كتب كثيرة صنفت بهذا الغرض كما مر، لكن أذن الله في القبول لبعضها حتى ذاعت وشاعت شرقا وغربا وتعلقت بها القلوب ولهجت الإنسان بالصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المصنفات وأشهرها ما صنفه الشيخ عبد الله محمد بن سليمان الجازولي الذي كان من كبار الأولياء، وأسماه دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار. Jadi itu diantara buku-buku yang dikarang mengenai masalah selawat kepada Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling masyhur adalah Dalail al-Khairat, yang juga merupakan wirid kita di Tarekat Syadziliyah. Jadi kalau masuk Tarekat Syadziliyah, di samping ada Al-Asas, Musabba'at, Wazifah Zarukiyah, juga ada Dalail al-Khairat. Itu yang dibaca setiap hari. Karena Dalail al-Khairat ini yang dikarang oleh Imam Al-Jazuli merupakan min kibaril aulia dan diterima oleh ummah. Jadi betapa banyak ulama yang mengarang tentang salawat kepada Nabi, tidak semuanya terkenal dan tidak semuanya bertahan sampai sekarang.
Sama dengan fikih. Jadi ada 90 mujtahid dunia. Dari sahabat sampai sekarang yang kita kenal hanya 4 saja yang bertahan, yang pendapatnya diolah kemudian diproses, dikhidmah oleh para pengikutnya dan dilayani sampai sekarang. Itu 4 mazhabu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lainnya itu kemana? Hilang. Tidak dibukukan, tidak terkenal dan tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai marji dalam masalah fikih. Ada yang hilang, ada yang ada tetapi tidak dikembangkan. Demikian pula dengan buku-buku selawat. Itu. وجمع فيه العديد مما ورد عن الصحابة والصالحين من الصلوات الزاكيات ولأجل فضلها وبركة صحيحها شاعت وزاعت في الأخبار وشرحها العديد من العلماء مما يؤذن بالقبول من الله عز وجل. يقول عنها الشيخ يوسف النبهاني نقلا عن شيخه الشيخ حسن العدوي في شرح لها عليها اسمه Bulughul Masarrat بدلائل الخيرات. وكفى هذا الكتاب شرفا حيث بلغ في الانتفاع والقبول ما تحار فيه العقول. كيف لا وقد أخذه بعض العارفين عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ مشايخنا وشيخهم الإمام السجاعي في حاشيته لهذا الكتاب نقلا عن شيخه القطبي الغوث الإمام محمد الحفني: قد أخذت هذا الكتاب بطريق الظاهر عن شيخنا العلامة محمد الهديري الدمياطي وهو عن القطب الغوث محمد بن أحمد المقناصي إلى آخر السند عن المؤلف. قال وأخذته بطريق الباطن عن ولي الله تعالى سيدي محمد المغربي التلمساني قال أخذته بطريق الباطن عن النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi Dalail Khairat ini diantara buku yang sangat masyhur dan terkenal tentang selawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikarang oleh Min Kibaril Aulia, terus disyarah oleh Min Kibaril Aulia seperti Sayyidi An-Nabhani. Kemudian ini dinukilkan dan diwarisi turun-temurun. Baik secara zahir seperti kalau kita menerima hadis. Jadi kita terima buku ini secara zahir, punya sanad secara zahir maupun secara batin. Jadi Sayyidi An-Nabhani dari gurunya menerima Dalailul Khairat secara batin dari gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah busyra dan ta'yid bahwasanya salawat ini cukup menjadi bukti dan dalil bahwasanya akan mendapat sambutan dari umat manusia karena diterima secara zahir dan secara batin. Jadi kita dalam tarekat tasawuf itu tidak bisa kalau cuma satu saja, harus zahiran dan batinan. Itu baik dalam sanad maupun dalam talqin wirid. Oleh karena itu secara umum mulai dari wirid-wirid terus ahzab dan sebagainya itu diterima secara zahir dari pengarangnya atau yang membuatnya sampai kepada pengikutnya. Kemudian juga diterima secara batin langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hizbul Bahr Sidi Abi Hasan Asyashidi. Dia mengatakan, saya menerima Hizbul Bahr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam per huruf. Itu. Apa yang ada dalam Hizbul Bahr, Sayyidi Abi Hasan Asyashidi menerima dari Nabi itu per huruf. Semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti wazifah Zarruqiyah. Kita punya wirid namanya wazifah Zarruqiyah oleh Imam Zarruq. Jadi setelah selesai dia mimpi ketemu dengan Nabi bahwasanya hadhihi wazifatuka wa wazifatu ashabik. Jadi itu berita atau busyra bahwasanya apa yang dibuat oleh Imam Zarruq itu akan mendapat sambutan dan diterima oleh
para pengikutnya. Jadi dalam tarekat tasawuf itu ada zahir, ada batin. Itu digabungkan. Qala al-Imam as-Suja'i mazkur وقد أخذته أيضا عن شيخنا الميلاد الأفخم والسيد الأكرم الشيخ عبد الوهاب العفيفي وهو يرويه عن سيد محمد الأندلسي وهو قد أخذه بطريق الباطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ini dalam akhirat punya banyak sanad, baik sanad zahir yang kita terima dengan sanad itu bersambung atau sanad batin. Itu banyak meriwayatkan sanad batin dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa dalam akhirat punya peranan penting, punya kima, punya nilai dan itu akan disambut oleh umat manusia, umat Islam sampai air raisal ardu wa man alaiha. وكذلك من هذه المصنفات المفردة في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وضعه الشيخ عبد الله بن محمد الهامشي المغربي الفارسي في كتابه كنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار. وكان فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي يقرأ كنوز الأسرار كل يوم وينتهي منها ويقرأها ثانية معتقدا أن هذا أقرب إلى الوصول إلى الله تعالى وهو سبب في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara juga buku selawat yang sangat masyhur yaitu Kunuzul Asrar fi Salati ala Nabi Mukhtar yang dikarang oleh Sidi Imam Al-Harusi. Kemudian tahun 60-an ketika Sidi Abu Fattah Al-Qadi dia tidak punya guru. Jadi Sidi Abu Fattah Al-Qadi ini dia Maulana penghafal Al-Quran dan setiap hari kasih menghafal orang Al-Quran. Kemudian Sidi Abu Fattah Al-Qadi itu majzub. Majzub artinya Allah yang langsung mengambil alih, mendidik secara langsung tanpa melalui guru. Kita kenal dengan majzub. Karena ada dua proses untuk menempuh tarekat ilallah. Ada yang dari awal itu melalui mursyid, tarekat dan sebagainya, dikasih wirid dan sebagainya. Selesai diganti lain, selesai diganti sampai kepada khawasul khawas, sampai kepada mutasawwif dan sampai kepada sufiyah menjadi al-arif billah. Itu yang normal. Seperti kita belajar buku. Mulai dari Tuhfatus Saniyah, terus Qatrun Nada, terus Alfiyyah Ibnu Malik, masuk ke Mughni Labib, itu melalui proses dari bawah. Ada yang dari atas. Dia mulai al-arif billah, dari puncak ke atas. Al-arif billah dia mulai dari atas, tidak mulai dari bawah. Yang kita kenal dengan majzub. Jadi Allah sendiri yang langsung mendidik dan mengajarnya. Seperti Sidi Abu Fattah Al-Qadi, dia langsung ke puncak. Itu langsung ilmunya menjadi arif billah. Itu kemudian Sidi Abu Fattah Al-Qadi membaca Kunuzul Asrar setiap hari. Jadi setiap hari dia baca Kunuzul Asrar fi Salati ala Nabi Mukhtar. Jadi ditamati 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam sehari. Dan beliau mengatakan ini adalah jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Abu Fattah Al-Qadi tidak ada jalan yang paling dekat untuk cepat sampai kepada Allah kecuali melalui selawat seperti yang dia amalkan. Itu Kunuz al-Asrar fi Salati ala Nabiyil Mukhtar. Itu banyak dijual. Itu yang dialami oleh Sidi Maulana Abu Fattah Al-Qadi. Ini juga masuk wirid kita dalam Syaziliyah. Jadi ada dalam khairat, juga wirid Syaziliyah, juga ada Kunuzul Asrar fi Salati ala Nabi Mukhtar. Juga masuk wirid Syaziliyah.
وعندما لان لسان الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في هذه الصلوات وجد فتحا غريبا عجيبا جدا. والشيخ عبد الفتاح من هذا الأمر وصل إلى درجات عليا جدا من الوضوح ومن الكشف ومن الأدب مع الله. ولم يكن له شيخ قد أخذ عنه طريق ووقتها، فعندما وصل إلى هذا الحد خاف وذهب إلى الشيخ محمد عبد الوهاب الحصافي وطلب منه أن يأخذ الطريق. وعندما دخل الشيخ عبد الفتاح القاضي على الشيخ الحصافي وجد على وجهه نور كبار الأولياء، وقال له: أي طريق تطلب فأنت من كبار الأولياء؟ قال له: إنه ليس لديه سند. فأعطاه الطريق، وأصبح شيخه في الطريق ظاهريا هو الشيخ محمد عبد الوهاب الحصافي. وفي الحقيقة أنه ذهب إلى الشيخ الحصافي كاملا ولم يحتاج شيئا في التربية، وقال له: افعل كذا وكذا، ويقول له: فعلت وفعلت، فوفقه الله سبحانه وتعالى، ومن توفيقه أنه أسنده، ومن توفيقه أنه جعل له شيخا يفتح عليه ببركة الإسناد. Jadi Sidi Maulana Abu Fattah Al-Qadi yaitu termasuk Gaus. Gaus ini pemimpin tertinggi dalam kewalian, yaitu menduduki posisi tertinggi dalam kewalian yang namanya Al-Gaus. Di bawah Al-Gaus ada namanya Imaman. Imaman. Di bawah Imaman ada namanya Aktabul Arba'ah. Itu wali kutub utara, selatan, timur, dan barat. Dan masih banyak susunan kabinet-kabinet di bawahnya. Jadi Sidi Abdul Fattah Al-Qadi ini dia majzub dengan mengamalkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dari patra mujahadahnya 3 tahun. Jadi dari pertama dia masuk tarekat selesai semuanya selama 3 tahun. Itu patra 3 tahun sangat cepat. Itu di antara yang dialami oleh para wali-wali Allah. Dulu orang kalau masuk tarekat itu 40 tahun baru selesai sampai 30 tahun. Tapi Maulana 3 tahun. Itu sesuai dengan informasi dari mursyidnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gurunya cuma satu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah matang, sudah sini, dia takut dirinya. Dituduh, dari mana kamu belajar? Dari mana dapat ilmu? Karena tidak belajar melalui zahir, melalui syariat. Makanya dia pergi ke Sidi Maulana Abdul Wahab Al-Husafi, juga merupakan tarekat Syadziliyah pada saat itu. Ketika sampai di sana, yang di sampingnya mengatakan ini, dia mau ambil tarekat sanad. Jadi Sidi Abu Wahab Husafi ini mengkibari aulia. Itu mengkibari aulia. Dia lihat dari mukanya punya nur. Nurnya ini nur yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang terlihat di mukanya. Oh, ini orang nurnya nafsul mutmainnah, ini orang nurnya nafsul ammarah, ini orang nurnya nafsul radiyah, ini derajat sampai di sini. Orang terbaca semua di mukanya. Ketika Maulana Abu Fattah Al-Qadi sampai di rumahnya Sidi Abdul Wahab Husafi, dia mengatakan, ini orang sudah sampai. Itu dia melihat nurnya, orang sudah sampai. Kenapa mau ambil tarekat sama saya? Kamu orang yang sudah sampai. Lantas pengantaran mengatakan, ya Maulana dia tidak punya sanad secara zahir. Dia tidak punya sanad. Abu Fattah mengatakan, uridut tariq. Anta wasilun. Pokoknya uridut tariq. Pokoknya saya mau sanad. Dia hanya dikasih sanad. Sanad secara zahir. Kalau sanad secara batin dia sudah dapat. Tetapi sanad batin zahir belum dapat, makanya dikasih sanad dari Sidi Abu Wahab Al-Husafi. Oleh karena itu di antara taufik Allah Subhanahu wa taala dapat sanad secara zahir
dan dapat sanad secara batin. Makanya tarekatnya diakui dan tersebar. Yang kita kenal dengan tarekat Al-Qadiyah Asy-Syadziliyah. Itu. Sidi Dr. Abdul Halim Mahmud berguru kepada Sidi Maulana Muftal Qadi. Juga Dr. Hasan Abbas-Zaki belajar dari Maulana Muftal Qadi. Khalifatuhu Sidi Abdul Qasim. Itu. Dan itulah banyak kibari ulama mengambil atau punya silsilah dari Sidi Abu Fathal Qadi, termasuk yang sampai kepadanya Sidi Muhammad Zaki Ibrahim. Itu ada sambungan ke sana. Dari Sidi Muhammad Zaki Ibrahim itulah juga dilanjutkan oleh Sidi Muhammad Nuruddin Dr. Al-Jum'ah Hafizahullah Ta'ala, juga mengambil dari Dr. Hasan Abbas-Zaki, kemudian digabungkan dengan Maulana Abdullah Siddiq Al-Gumari. Jadi ingin mengatakan bahwasanya Abdul Fathal Qadi ini sampai dengan salawat. Jadi gurunya cuma Nabi saja. Tiap hari berselawat kepada Nabi dengan membaca Kunusul Asrar. Itu. Coba baca lagi. Al-Hadratul Qudsiyah. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa imamul hadra. Wa ma'na al-Hadratul Qudsiyah hiya al-halatu allati ta'budu fiha al-arwah rabbaha. Bila tashwishin min asy-syawaghil wal lawafiti dunyawiyyah. Haythu yahsulu lil insani halata khushu'i wa huduri ma'allahi fi salatihi aw dzikrihi. Jadi hadra kursiyah, al-hadra yakni hadara, dikata hadara yahdur artinya hadir. Seperti kalian hadir di sini. Jadi orang yang berzikir sama dengan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-kursiyah yakni mutahhara. Jadi ibaratnya kalau kita duduk di majlis ini adalah majlis yang mubarak. Majlis yang mutahhar, yang bersih. Bagaimana dengan kalau kita berzikir masuk di hadrat Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana muqaddas dan mutahhara. Ayat itu ketiga orang baca salawat, berzikir, salat, munajah, itu disebut dengan hadrah al-qudsiyah. Jadi ketiga roh ini khusyuk berzikir kepada Allah. Nafsu ini ketika khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan hadrah al-qudsiyah. Tetapi ada imamnya di sana, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda tidak bisa masuk ke Allah tanpa melalui pintu Nabi. Seperti yang kita katakan, kullu babin Allah mublaq illa baba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus melalui pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qudsiyatun ay mutahharah. Wa ma'na an yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam imaman li hadhihi al-hadrah annahu idza kana al-insanu fi mithli hadhihi al-hadrah fa innahu yanzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam madha yaf'al. Wa idza kana mushtaghilan bis-salati fanusalli aw bi-dhikri nadhkuru aw sakitan naskutu fa huwa insanun aynul hadrati ay وبمثابة العين لنا التي نرى بها مراد الله منا في كل وقت. فكما يكون ذلك في الظاهر عن طريق شريعته كذلك يكون في حال الحضرة القدسية فهو إمامنا في كل حال. Jadi ketiga orang melakukan hadrah, makanya ada namanya hadrah, majlis hadrah. Majlis hadrah, jadi orang berkumpul berzikir, baca Al-Quran, baca hadis, doa dan sebagainya. Yang seorang mursyid atau orang kalau khusyuk, itu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi baca doa, kita berdoa. Nabi diam, kita diam. Nabi berselawat, kita berselawat. Jadi Nabi SAW yang menjadi imam, yang menjadi mursyid pada saat itu, untuk masuk ke hadrah ilahiyah. Karena kita tidak bisa mengetahui apa yang Allah kehendaki tanpa melalui perantara Nabi. Jadi ketika Allah di atas, di sini ada makhluk, Nabi di sini yang menjadi penerjemah. Apa yang Allah inginkan itu melalui Nabi. Allah menginginkan kita untuk berzikir, Nabi berzikir, kita berzikir di belakangnya. Allah menginginkan kita berselawat, Nabi berselawat, orang berselawat di belakangnya. Itu namanya imamul hadra, wa ainul lisanil hadra. Jadi Nabi SAW yang melihat murad Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena kita tidak tahu, kita tidak bisa komunikasi dengan Allah secara langsung, makanya harus melalui wasilah, melalui perantara. Oleh karena itu Allahu wal maksudul kullu, Allah lah maksud segala-galanya. Semua buku, wirid, zikir, berfikir, baca Al-Quran, puasa, salat, haji, syekh, Nabi, semuanya wasilah. Wa inna ila rabbikal muntaha. Itu semuanya wasilah. Semua wasilah ini tujuannya satu, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu huwal maksudul kullu. Jadi jangan pernah berpaling, jangan pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan imam zahiran wa batinan. Dalam syariat Nabi sebagai imam, kita mengikuti hadis petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Itu dalam syariat. Itu. Dalam batin juga demikian. Anda tidak bisa khusyuk, tidak bisa mi'raj tanpa melalui pintu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal fa huwa imam ala kulli hal, zahiran wa batinan. والذي يوصلنا إلى مثل ذلك وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أرشد كلام ابن أبيبة المر ذكره المر ذكره المر هو اسم فاعل مر يمر المر ذكره فالتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سبيل للنجاة وهي التي تؤدي إلى تمام التمسك بالشريعة المحب منشغل دائما بمحبوبه. Jadi yang mengantarkan kita untuk berkomunikasi, berhubungan langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai imam itu kasratis salat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada yang berselawat kepada Nabi 10.000 per hari. Itu saya kerja. Sehingga Syekh Sunni di Masjid Azhar itu mulai dari pagi sampai malam itu punya majelis zikir, salawat. Itu sampai malam tiap hari salawat 100.000 salawat tiap hari. Nah, itu saya halakannya setiap hari kerja. Jadi ada yang sampai dengan salawat tanpa guru. Tuh. Makanya suatu saat ketika Syekh Sunni ini mimpi ketemu dengan Nabi, dalam hatinya bahwa tidak ada lagi orang yang bersalawat kepada Nabi lebih banyak jumlahnya daripada saya. Karena tiap hari itu dikerja. Ketemu dengan Nabi, ya Rasulullah, hal hunaka ahadun aktsaru minni salatan ilaik, apakah ada orang yang lebih banyak salawatnya kepadamu dari saya? Nabi bilang, "Na'am, ada." Jadi dia kaget. Ada yang lebih dari saya ini 100.000 setiap hari dengan berbagai macam lapas. Jadi tasawurnya ini 100.000 mungkin 100.020, 30 dan seterusnya, lebih daripada. Bilang, siapa itu? Bilang, Syekh Ahmad Dardir.
Syekh Ahmad Dardiri ini selama diam-diam saja, tidak pernah majlis zikir, tidak ada majelisnya juga. Itu. Apa itu ya Rasulullah? Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamali. Itu saja, itu saja. Ini namanya salawat kamaliyah. Langsung Syekh mengatakan, berapa jumlahnya ya Rasulullah? Jadi dia pikir jumlahnya ini mungkin 200.000, 300.000. Berapa jumlahnya ya Rasulullah? Dia mengatakan itu. Dalam riwayat itu 100, jumlahnya 100 saja. 100, iya 100. Bukan 100.000 tapi 90, 100 itu namanya. Itu. Dalam riwayat dikatakan itu cuma 30 saja, jumlahnya 30. Karena satu salawat kamaliyah ini setimbang dengan 10.000 salawat. Itu. Membaca satu kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamali, sama dengan kalau kita baca salawat 10.000 ini 1.000 salawat. Itu. Itu disebut dengan salawat kamaliyah. Jadi kalau kita bisa baca 100 per hari salawat kamaliyah, itu berarti kita bersalawat 10.000 atau lebih setiap hari. Sama dengan sesuni dari pagi sampai malam itu bersalawat. 100 palingan dulu 15 menit sudah selesai. Itu, atau 20 menit sudah selesai. Jadi 20 menit ini sama dengan kalau Anda duduk dari pagi sampai malam. Itu. Ini namanya nafahat. فالمحب منشغل دائما بمحبوبه يستحضره في كل مواقف حياته فلا تخلو أوقاته من ذكر محبوبه وفي كل موقف يمر عليه يستحضر ماذا كان يفعل محبوبه في مثل هذا ويسير على نهجه ويتمثل أمره وينتهي نهيه وينزجر زجره وهذا حال المحبين المتعلقين بجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi orang kalau sudah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingat yang dicintai. Jadi orang yang mencintai sibuk dengan yang dicintainya. Jadi jika Anda mencintai orang tua pasti selalu ingat. Jika Anda mencintai seseorang, pasti selalu ingat dan selalu menyebut namanya. Tidak mungkin Anda cinta seseorang tidak menyebut namanya dan tidak mengingatnya. Karena syarat pecinta kepada yang cintainya itu untuk hubungan yang harmonis harus selalu menyebut namanya dan selalu mengingatnya. Juga orang yang cinta atau para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Nabi, apa yang Nabi lakukan. Apa perintahnya Nabi, apa larangannya Nabi, itu selalu mereka ingat sehingga dia betul-betul mencintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dia selalu mencari Nabi bekerja apa yang dilakukan Nabi waktu pagi, waktu sore dan sebagainya. Dia ingin mengikuti, melakukan semua jejak kekasihnya, sehingga dia selalu mengingat para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mempelajari sejarahnya, mempelajari hadis-hadisnya, sehingga dia berjalan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada soal, ada pertanyaan? Atau kita selesaikan sedikit, tinggal sedikit saja bacaannya, sehingga kita selesaikan satu faz.
turuku tahsilil mahabbah. Turku tahsilil mahabbati wa ta'alluq bi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi cara menggapai cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bergantung kepada Nabi. Zakar ulama ba'd al-umur allati tusa'idu ala tahsilil mahabbati wa ta'alluq bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minha awalan الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بسنته. اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في كل قليل وكثير مما يقرب إلى حبه بل هو نوع من أنواع الحب. Itu yang pertama untuk menggapai cinta Nabi dan bagaimana kita bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya keinginan kuat untuk mengikuti semua perintah dan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah miqyasul ummah. Semua yang dilakukan Nabi itu yang terbaik. Di antara perbuatan makhluk di dunia ini, perbuatan Nabi yang paling afdal, yang paling baik. Oleh karena itu para kibar ulama senantiasa mencontohi Nabi. Itu yang pertama, ittiba sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan, qira'atu siratihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahammil asbab allati taqulu ila al-hubb. Lianna biha nasilu ila al-ishma'ahu wa ma'rifatuhu. والحب لا يكتمل إلا بصادق المعرفة فإذا عرف أنه الإنسان الكامل المثل الذي يجب أن يحتذى به في كل صغيرة وكبيرة. Yang pertama, yang kedua membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Asy-Syama'il Muhammadiyah, Kitabu Syifa Liqadi al-Ayat, atau Sublur Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. Dan masih banyak sejarah-sejarah Nabi yang perlu kita baca. Ini juga membuat atau bisa membuat kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana takluk kepada Nabi. Jadi ada bedanya belajar hadis dengan belajar sirah. Belajar hadis tanpa sirah itu tidak sempurna. Itu karena banyak masalah kita tidak ketahui kecuali dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sirah sangat penting. Sehingga Sidi Maulana Nuruddin mengatakan ketika ditanya, Maulana mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qaza, dalam keadaan sadar. Itu di luar mimpi. Tapi melihat Nabi dalam keadaan sadar, itu dengan mata basirah. Apa jalannya ke sana Maulana? Katanya itu membaca sejarah Nabi. Itu. Membaca sejarah Nabi itu mengantar kita untuk mengenal Nabi lebih sempurna, sehingga kita mengetahui bahwasanya dengan sejarah ini Nabi adalah al-insan al-kamil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 fase kehidupan. Begitu lahir, insanun kamil, manusia yang sempurna. Makanya lahir makhtunan. Ketika lahir dia melihat ke atas, manusia sempurna, insanun kamil. Berumur 40 tahun diangkat sebagai nabi, itu insanun rabbani. Ketika berada di Sidratul Muntaha, taqaddam anta ya Muhammad, law ihtarabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur. Jadi di situ Nabi sebagai nur. Jadi proses insan kamil, insan rabbani, kemudian menjadi nur secara utuh. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu menjahit pakaiannya. Itu kerja Nabi itu sendiri menjahit pakaiannya kalau ada yang perlu dijahit. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat, keluar keringatnya. Dari sampai Sayyidah Aisyah melihat Nabi keluar keringat, apa yang keluar? Nur yang keluar. Itu nur yang keluar. Bukan seperti kita air yang keluar, tetapi keringatnya Nabi adalah nur. Karena saat itu Nabi sebagai nur, secara total semuanya nur.
Olehnya itu sebelum Isra Mi'raj itu dibedah dadanya dulu untuk dipersiapkan sebagai nur. Setelah insan kamil, insan rabbani, untuk dipersiapkan menjadi nur harus dipermantap lagi. Nah, itu. وقراءة السيرة النبوية تختلف عن قراءة السنة الشريفة من أحاديث، حيث إن قراءة الأحاديث دون قراءة السيرة يجعل هناك شيئا ناقصا، وهو الموقف والحدث الذي ذكر فيه الحديث، وقراءتهما معا يجعل هناك نوعا من الترابط والانسجام بين الأقوال والأفعال، ويكشف كثيرا مما قد يختلف فهمه إذا قرأت السنة وحدها. فالنصيحة في ذلك أن تقرأ السنة من خلال السيرة وتقرأ السنة مع السيرة. Itu jadi pesan Maulana bahwasanya kita membaca sirah. Jadi kalau Anda bukan mutakhasis di bidang hadis, silakan membaca hadis melalui sirah. Jadi ada sejarah Nabi itu penuh dengan hadis. Itu dilengkapi dengan hadis-hadis. Itu. Tetapi kalau membaca hadis seperti Syama'il Muhammadi, itu semuanya hadis-hadis. Cerita tentang sejarah Nabi tapi semua dilengkapi dengan hadis-hadis. Jadi kita membaca hadis sekaligus membaca sirah. Karena banyak masalah tidak disebutkan dalam hadis. Dalam hadis kan apa yang Nabi katakan dan apa yang Nabi itu sebagian kerjakan. Itu. من الأسباب المؤدية إلى الحب والتعلق بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء والأولياء قد تفننوا في جمع السياق المتنوعة في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو عن صحابته الكرام أو عن أحد من آل البيت رضي الله عنهم أو أنشأها أحد من العلماء أو الأولياء وصنفوا في ذلك المصنفات. Jadi yang ketiga banyak berselawat kepada Nabi. Jadi tiga ini itu penting mengikuti Nabi, baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus banyak berselawat kepada Nabi, itu sudah sempurna. Sudah utuh jalan yang paling cepat untuk mencapai cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk masuk ke pintu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومما استندوا له في إنشاء هذه السياق المتنوعة ما ورد في سنن ابن ماجه عن سيدنا عبد الله بن مسعود وهو قوله إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يكبته به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini salah satu bentuk siga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi siga salawat Nabi, baik Nabi yang membuatnya seperti Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah yang kita pakai dalam salat, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Nah, seperti ini. Atau siga yang dibuat oleh sahabat seperti yang dibuat oleh Ibnu Mas'ud ini. Nah, ini siga yang dibuat oleh Ibnu Mas'ud. Ada salawat dibuat oleh tabi'in, tabi'in ala imma seperti yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri ghafilun, kita baca dalam majlis. Yang ketiga Nabi Sayyidina Imam Syafi'i meninggal, salah satu muridnya Hakam bermimpi, ya Imam, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan sama kamu selama ini? Anda terkenal di dunia hebat dan sebagainya, apa yang Anda temukan pada Allah?
Dia bilang alhamdulillah ada khalani jannah bighairi hisab. Allah memasukkan saya surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui proses pengadilan. Itu. Dengan apa ya Imam? Itu dengan salawat yang saya baca tiap hari yang ada di dalam buku saya, yang saya tulis di Kitabul di bagian terakhir. Jadi begitu Hakam bangun, dia buka buku-bukunya, ternyata ada salawat itu yang di akhir bukunya. Makanya salawat ini banyak dipakai dalam salawat-salawat. Karena Imam Syafi'i masuk surga tanpa melalui hisab lewat salawat ini. وهذا الأثر عن سيدنا عبد الله بن مسعود يشير إلى معنى أهمية تحسين الصلاة على سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أرشدنا الصحابي عبد الله بن مسعود إلى صيغة من إنشائه أو اختياره. وقد ورد كذلك عن غيره من الصحابة صيغ أخرى، منها ما ورد عن مولانا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كما في الطبراني وغيره، وهو قوله اللهم داعي المسلوات وبارئ المسلوكات وجبار القلوب Fitrati. على فطرتها Syakiha wa sa'idiha. وشكيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوام بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمؤين على الحق بالحق والدامج جيشات الأباطيل كما حمل قد طلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل عن قدم ولا وهن في عزم داعيا لوحيك حافظا لأهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أروي كبسا قابس به هديت القلوب هديت القلوب بعد فوضان الفتن والإثم بموضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام وهو أمينك المأمون فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبئستك له النعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له مفسحا في أهلك واجزاه مضاعفة الخير بفضلك مهنئات غير مقدرات من فوز ثوابك المعلول وجزاء العطاء المحلول. اللهم أعلي على بناء الناس بناه وأكرم مثواه لديك ونزلا وأتمم له نورا وجزاه وجزه من ابتعاثك مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق وعدل وكلام فصل وحجة وبرهان عظيم. فهذه الصيغة وغيرها ضمنه كثير من أهل التصوف في أورادهم وكتبهم التي أفردوها في سير الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Itu termasuk siga selawat yang dibuat oleh sahabat. Jadi ada yang dibuat oleh Nabi, sahabat, tabiin dan kibari aulia dan seterusnya. Olehnya itu lapas selawat macam-macam redaksinya dan lapasnya. Itu.